Halo Bapak Mentor atau calon pembeli website. Perkenalkan, nama saya Doli Bontua Gurning. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi project yang saya buat sesuai IKU, yaitu informasi obat dan stok apotek. Di sini pertama bisa mengunjungi GitHub saya, lalu masuk ke repositori informasi obat dan stok apotek. Setelah itu, scroll ke bawah dan sampai ke bagian readme. Lalu klik saja langsung ke instalasi. Nah, di instalasi langkah pertamanya adalah melakukan clone repository. Jadi, tinggal di copy saja ini. Setelah itu buka folder dan buat folder baru. Contohnya saya buat test project. Lalu di sini masuk ke CMD dan paste saja yang tadi. Ketika sudah enter sekali lagi untuk masuk ke dalam folder informasi obat dan stok apotek. Nah, jika sudah lanjut lagi melakukan install dependensi melalui Composer. Oke, di bagian ini mungkin memakan waktu karena ini menginstal langsung menggunakan koneksi internet. Sebelum melakukan ini, pastikan sudah terkoneksi dengan koneksi internet yang bagus. Jadi ini tunggu saja dahulu. Baik, jika sudah selesai, lanjut saja ke bawah sini, melakukan copy environment. Nah, jika tidak bisa, tidak direcognize sama komputer, bisa melakukan yang di bawahnya. Ini gunanya untuk mengcopy file env example menjadi file env agar di project kita ada file env-nya, environment-nya. Setelah itu copy php artisan key generate. Ketika sudah, kita langsung lanjut ke edit file env. Cara edit file di env, masuk ke project-nya, cari env, notepad, lalu cari yang db seperti ini. Nah, sebelum kita ganti, kita copy dulu yang ini, lalu hapus, lalu di paste. Nah, untuk nama database-nya sesuaikan sama nama database yang ada di MySQL, dan username dan password juga diganti sesuai yang ada. Setelah itu ini copy juga, opsional, jika ingin digunakan, jika tidak apa-apa. Setelah itu kita lakukan setup database, yaitu menjalankan PHP artisan migrate untuk migrasi tabel ke database kita dan PHP artisan dbSeed. Atau cara mudahnya kita bisa langsung rangkum dua-duanya, yaitu PHP artisan migrate jilid 2 fresh mini seed. Nah, ini gunanya untuk seperti Marisa database. Jadi database kita dikosongkan dulu kalau ada isinya, lalu diisi sama yang ada di migrasi, di file migrasi. Lalu akan diseeding sesuai dengan database seeder. Nah, sebelum melakukan itu pastikan database Apotek DB sudah ada. Jika tidak ada, dia tidak akan bisa berjalan. Oke, em, ini jangan lupa di save ya. Tadi saya lupa save-nya, baru keluarkan saja dan jalanin ulang. Oke, sudah berhasil. Tadi error karena belum ke save yang file env tadi. Jadi jangan lupa ketika sudah diedit file env tadi di save dan di close saja untuk menghindari kesalahan input lagi di sana. Oke, selanjutnya lanjut ke lakukan storage link untuk menyimpan gambar. Lalu ini set permission untuk Linux atau Mac. Karena saya menggunakan Windows, jadi tidak saya lakukan.
lanjut ke PHP Artisan Serve untuk menjalankan projectnya. Oke, project sudah berjalan. Oke, sebelum saya menjalankan projectnya, saya akan mencari gambar-gambar obat dulu untuk dijadikan demo. Itu demo-demo saja, jadi gambar yang saya gunakan ini saja, nanti sesuaikan saja. Oke, untuk sebagai contoh dua saja saya install dulu. Nah, ini adalah tampilan awal dari website yang sudah saya buat. Di sini kita bisa melihat nih ada apotek, masukkan nama apotek di sini. Nah, di sini saya membuat websitenya agar agar sangat dinamis, jadi tanpa mengganti kode lagi. Jadi eh, pemilik website ini akan bisa mengganti nama apotek sesuai dengan kebutuhannya, tanpa mengganti di dalam kode program lagi. Nah, di sini kita baca lagi dokumentasinya, ada akun testing dan default untuk administrator. Nah, di sini ketika sudah deploy, baca dulu ada peringatan keamanan sangat penting. Wajib ganti password admin setelah instalasi karena kemungkinan besar passwordnya karena ini public, orang-orang lain tahu, dan jika orang lain masuk ke website sebagai admin dan mengganti passwordnya tidak bisa di recovery lagi karena di sini belum ada fitur recovery password. Nah, jika ini untuk hosting, lakukan ini login dengan akun admin, ini akun adminnya, masuk ke menu kelola user, ganti password dengan kombinasi yang kuat, dan pastikan passwordnya diingat karena belum ada fitur recovery password. Catat password baru dan aman agar mudah diingat ya. Lalu jangan sampai lupa password karena fitur restore password belum ada. Nah, lalu ada uh, akun user testing. Ini bisa dipakai jika ingin testing-testing aja menggunakan akun user. Tapi kita lakukan dulu ini mengganti uh, password akun admin. Jadi masukkan secara default dulu username admin, passwordnya admin 123. Oh, typo. Pantas. Oh, sebentar. Ini diganti dulu jadi admin 123. Oke, memang salah tadi saya typo. Oke, sudah masuk ke tampilan dashboard admin. Hal pertama yang perlu dilakukan yaitu masuk ke kelola user, langsung ganti di password adminnya. Jadi masuk ke bagian administrator, edit. Di sini bisa mengganti nama juga, misalnya ingin mengganti nama pemilik toko, pemilik apotek. Contohnya saya buat nama saya saja. Email juga bisa diganti dan nomor telepon bisa diganti. Ini default tadi datanya diambil dari Seeder. Nah, di sini kita ganti password adminnya. Contohnya saya ganti menjadi nama saya 1234 seperti ini. Ini untuk keamanan, jadi wajib diganti ketika baru di deploy. Selanjutnya kita masuk ke pengaturan. Di sini kita bisa mengganti nama apotek kita. Jadi tidak perlu mengganti di dalam kode program lagi, ganti saja di sini semuanya. Semua lengkap, ada nama apotek, nomor telepon, email, alamat, jam operasional, logo, ada sejarah singkat, visi, misi, dan layanan yang ada di apotek tersebut. Jadi karena saya demokan singkat saya ganti nama apoteknya saja. Contohnya apotek Doli. Lalu saya ganti di visinya apotek Doli. Jadi ganti sesuai kebutuhan. Lalu di logo bisa masukkan logo dari apotek
yang dipunya. Karena saya tidak ada, jadi saya buat. Oke, sudah berhasil simpan. Nah, kita coba logout, kita lihat apakah tampilannya berubah. Nah, tampilannya pun berubah. Oke, baik. Ketika sudah, saya akan mendemokan dulu eh, tampilan usernya seperti apa. Nah, tampilan user di sini kita gunakan user 1, passwordnya password 123. Oke, di tampilan user kita bisa melihat daftar-daftar obat. Di sini adalah daftar obat yang ada secara default dari Seeder. Kita bisa melakukan filter dari kategori, contohnya kategori obat analgesik, antibiotik, antiseptik, dan lain-lain sampai vitamin. Atau kita mencari nama obatnya, misalnya ini ada nama obat betadine, kita cari saja betadine. Nah, di sini user bisa ngecek detail. Contohnya, dia bisa ngecek harga, kategori, satuannya, harga satuan, lalu ketersediaannya. Di sini saya buat jika stoknya di bawah 50, saya buat stok terbatas. Jika stoknya di bawah 0 atau di bawah 1, saya buat habis. Dan jika stok lebih dari 50, saya buat tersedia. Nah, di sini ada lokasi juga untuk mengecek lokasi apotek tersebut. Bisa diganti di dashboard admin pengaturan. Untuk ini default tidak bisa diganti bagian sini. Lalu di about juga ada sejarah singkat dari apoteknya, visi misi dan layanan. Ini bisa diganti melalui admin. Nah, untuk tampilan ini tidak hanya user yang bisa mengakses, bahkan kita yang tidak login pun bisa akses karena fitur ini hanya untuk mengecek ketersediaan obat yang ada di apotek tersebut. Jadi kita langsung bisa ngecek dilihat katalog obat tanpa login. Jadi kita akan dibaca sebagai guest atau tamu. Kita juga bisa melihat semuanya. Seperti contohnya tablet stok habis karena stoknya 0. Oke, lanjut ke fitur dari admin. Password sudah saya ganti. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan dashboard, yaitu kita bisa lihat total obat, total user, lalu total stok rendah. Jadi total stok rendah itu yang dari di sini jika dia di bawah 50 dan 0 termasuk kategori stok rendah. Jadi di saat stok rendah C3 masih aman. Saya buat kalau nggak salah itu ketika di bawah 15 baru dia masuk segera restock. Oke, baik. Di sini kita masuk ke eh, masih membahas fitur dari dalam dashboard. Ada aktivitas terbaru. Kita bisa lihat aktivitas terbaru yang terjadi di website ini. Ini yang terjadi waktu kita melakukan PHP Artisan Migrate Fresh Sheet. Projectnya mengisi data ke database secara otomatis dari Seeder. Ini yang defaultnya. Nah, ketika kita tambahkan obat, contohnya saya menambahkan obat di sini. Contohnya saya buat obatnya dengan nama obat batuk. Saya kurang tahu ini jadi obat batuk juga. Nama generic itu seperti nama kandungan obatnya. Lalu pilih kategori. Mungkin ini dulu, ini untuk demo saja, tidak harus sesuai datanya. Lalu pilih supplier. Kita bisa memilih supplier obat tersebut. Contohnya suppliernya Kimia Farma. Lalu masukkan deskripsi obat batuk tersebut. Obat ini punya efek samping mengantuk. Nah, lalu bisa membuat harganya. Contohnya harganya 15.000. Nah, di sini kita bisa pilih satuannya, tablet, kapsul, botol, dan lain. Kita pilih saja botol. Lalu kita bisa masukkan gambar obatnya. Contohnya tadi gambar obat saya download. Ini sebagai contoh saja. Simpan obat. Lalu obatnya pun masuk. Nah, jika dilihat di sini dia langsung habis, tidak ada stoknya. Jadi untuk obat yang tidak stoknya, langsung ke stok, tambahkan stok baru. Nah, jadi ini untuk menambahkan stok awal aja. Misalnya kita menambahkan obat baru,
kita langsung ke menu stok untuk menambahkan stok baru. Tadi ada obat batuk, kita masukkan stok awalnya, contohnya stok awalnya 15. Nah, di sini obat batuk stok awalnya 15. Nah, untuk di menu stok ini kita bisa menambah atau mengurangi stok dari obat tersebut. Contohnya misalnya ada yang beli obat batuk 5, kita kurangi 5. Nah, akan berkurang jadi 10 stoknya. Atau misalnya restock stok obat batuk jadi 50, nambah dan nambah. Nah, untuk tambah stok baru ini berguna untuk menambah awal saja. Nah, untuk tadi obat batuk tidak ada lagi kan karena sudah kita tambah. Jadi di sini hanya untuk memasukkan obat awal-awal saja. Jadi misalnya ini vitamin D3 belum ada stoknya, jadi dibuat 10 saja. Nah, ketika menambah lagi tapi tidak ada obat baru, tidak ada bisa ditambah obat barunya karena ini hanya untuk awal saja menambah obat baru. Nah, jika kita lihat sini obat batuk sudah tersedia. Nah, kita bisa lihat di dashboard juga terupdate stoknya dan penambahan obat batuk baru. Seperti ini obat batuk ditambahkan 1 menit yang lalu stok diperbarui 35 detik yang lalu dan ini 16 detik yang lalu. Jadi ini update terus ketika kita melakukan perubahan di dalam website ini. Oke, lalu di menu kelola obat kita bisa melihat, bisa kita minta informasi secara lengkapnya seperti nama obat, nama generik, kategori dan lain-lain, supplier, informasi tambahan dan lain-lain. Nah, kita juga bisa mengedit, contohnya ada kesalahan, misalnya nama generik misalnya batuk saja, atau salah nih suppliernya bisa diubah, atau salah harga bisa diubah, atau salah gambar bisa diubah. Ini saya contohkan kita ubah nama generik dan kategori. Tadi jadi batuk dan analgesik. Oke, sudah berubah. Nah, jadi sudah berubah jadi batuk saja. Jadi kan obat batuk jadi nama generik jadi batuk saja. Dan juga bisa menghapus contohnya. Ini ada obat yang ingin kita hapus contohnya vitamin C. Nah, sebelum hapus ada konfirmasi dulu nih, yakin menghapus karena kan untuk mencegah kesalahan misalnya kepencet gitu jadi tidak langsung terhapus. Jadi jika memang ingin konfirmasi hapus harus ada konfirmasinya. Misalnya konfirmasi klik OK dan obat pun terhapus. Oke, kita di sini bisa keluar supplier atau seperti kayak menambah supplier. Contohnya apotek ini dapat supplier baru nih. Misalnya contohnya kita buat PTA. PTA. Ini contoh saja lan kontak personnya misalnya Ivan. Nomor teleponnya kita masuk saja. Alatnya buat di Medan. Lalu simpan. Nah, ketika kita nambah supplier baru, kita bisa mengubah obat ini menjadi ke supplier tersebut. Contohnya tadi PTA. Simpan. Dan supplier pun berbeda jadi PTA, kontak personnya Ivan dan lain-lain. Jadi menu suppliernya di sini, menu supplier di sini itu mengikuti yang kita tambah di kelola supplier. Jadi jika suppliernya nambah lagi kita bisa nambahkan di sini atau ingin mengubah bisa mengubah di sini. Atau misalnya PT Kimia Farma ada 2 nih kontak personnya. Bisa kita buat juga PT Kimia Farma. Misalnya ada 2 contohnya ini jadinya si Kevin. Mungkin dari PT Kimia Farma ada 2 orang. Ini kan Andi Setiawan. Ini kontak personnya Kevin. Lalu ada fitur kategori untuk menambahkan kategori yang ada di dalam obat. Contohnya kita tambahkan lagi kategorinya vaksin. Deskripsinya vaksin saja dulu. Dan kita bisa membuat obat baru dengan kategori vaksin. Nah, untuk kategori vaksin juga bisa diedit dan bisa dihapus. Misalnya saya menghapus ini. Dan untuk supplier juga bisa dihapus juga. Contohnya saya menghapus si Kimia Farma Kevin ini tadi.
Dan kita bisa edit juga, contohnya ada kesalahan data, jadi PTB, berhasil. Dan semua aktivitas tadi pun eh, bisa dilakukan di sini. Misal kita mau tambah obat di sini, langsung bisa dari dashboard. Dan untuk aktivitas terbaru itu hanya mengupdate obat dan stok saja. Untuk supplier tidak ada updateannya. Oh, maksud saya stok obat dan user saja untuk di dalam aktivitas terbaru. Jadi ketika kita mengubah supplier, kategori ataupun pengaturan itu tidak ada di aktivitas terbaru. Karena fokus website ini hanya eh, untuk informasi stok dan obat di dalam apotek. Contohnya saya mengganti nih alamatnya di misalnya di Jakarta lah. Simpan. Nah, kita cek sebagai quest. Lokasinya pun berubah di Jakarta. Jadi website ini saya buat sangat dinamis tanpa harus melibatkan programmer untuk mengubah data-data seperti nama apoteknya, sejarahnya, visi misi, layanan, dan lain-lain. Jadi calon pembeli nanti bisa mengubah sendiri sesuai kebutuhan dari apotek yang dia punya, seperti logo apoteknya dan lain-lain. Dan ini tadi jika tidak ada gambarnya akan otomatis seperti ini atau ini. Ini kalau vitamin. Nah, ketika ada gambarnya dia akan seperti ini. Jadi lebih fleksibel ketika tidak belum sempat menyimpan gambarnya bisa disimpan dulu obatnya nanti dulu simpan gambarnya. Nah, bisa dilihat juga nih gambarnya sesuai dengan yang yang saya buat tadi. Oke, hanya sekian penjelasan saya tentang website ini. Semoga dapat dimengerti. Saya Doli Buonto Kurning. Sekian dan terima kasih.